Kita lanjutkan ke soal latihan berikutnya, yaitu di sini sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian tertentu seperti pada gambar. Pada saat pemantulan pertama, bola mencapai ketinggian 50 cm. Bola tersebut terpantul untuk kedua kalinya pada ketinggian H2, yaitu sebesar. Jadi di sini sebetulnya ada satu bola, ya, sebuah bola. Kemudian mula-mula dijatuhkan pada ketinggian H0, lalu bola ini terpantul dengan lantai pada ketinggian H1. Kemudian bola jatuh kembali dan terpantul kembali mencapai ketinggian H2. Nah, yang H2 ini yang akan kita cari. Pertama-tama kita harus cari dulu kecepatan bola sesaat sebelum tumbukan di sini. Misalnya di sini di posisi 2, ya ini posisi 1 misalnya. Nah, untuk mencari kecepatan bola sesaat sebelum tumbukan pada posisi 2 ini bisa kita cari dari hukum konservasi energi mekanik. Karena kan dia hanya punya gaya berat ya, yaitu gaya konservatif. Sehingga hukum kelestarian atau konservasi energi mekaniknya berlaku di sini. Jadi energi mekanik di posisi 1 itu akan sama dengan energi mekanik di posisi 2. Nah, kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah energi potensial, di mana energi kinetik ini berhubungan dengan kecepatan, yaitu persamaannya adalah setengah mv kuadrat ya. Ini kecepatan energi kinetiknya adalah energi kinetik translasi. Nah, untuk energi potensial itu berhubungan dengan ketinggian, yaitu mgh. Karena ini menyangkut dengan atau terkait dengan gaya berat ya. Gaya berat kan dia punya energi potensial sebesar mgh. Nah, di posisi 1 karena mula-mula dijatuhkan, maka kecepatan di posisi 1 ini sama dengan 0. Sehingga energi kinetiknya 0. Maka energi mekaniknya sama dengan energi potensialnya. Ya, jadi energi potensial di posisi 1 ini adalah mgh, yaitu mgh 0. Jadi kita tulis mgh 0 sama dengan, nah di posisi 2 karena dia tidak ada ketinggian, maka energi potensialnya 0 ya. Jadi ada energi kinetik saja di sini, yaitu setengah v2 ya. V2 atau kecepatan pada posisi 2 kuadrat. Nah, ini dapat kita coret ya, karena ruas kiri dan ruas kanan punya M, sama-sama punya M, jadi kita coret sehingga V2 itu sama dengan yang ini kita pindah ruas jadi 2GH0 ya, 2GH0. Nah, kuadratnya kita pindahkan jadi akar 2GH0. Nah, ini adalah kecepatan sesaat sebelum tumbukan dengan lantai. Kemudian karena ke bawah ya arahnya, kecepatannya itu ke bawah V2-nya, maka di sini min akar 2GH0, min V2 gitu. Nah, kemudian setelah tumbukan kan dia berada pada posisi yang sama ya di sini, di 2, tapi arah kecepatannya itu berlawanan dengan V2 ini, jadi ke arah atas atau positif. Nah, kita sebut misalnya V2 aksen, yaitu kecepatan bola sesaat setelah tumbukan. Nah, gimana cara cari kecepatan bola sesaat setelah tumbukan? Itu bisa kita dekati atau bisa kita cari dari hukum kelestarian atau konservasi energi mekanik pada posisi 2 ke posisi 3. Di sini. Kan dia terpantul kemudian mencapai ketinggian H1 kan? Di sini. Nah, kita bisa dekati atau kita bisa cari dari hukum konservasi energi mekanik. Jadi energi mekanik di posisi 2 setelah tumbukan ya, sama dengan energi mekanik di posisi 3 di sini. Nah, energi mekanik di posisi 2 itu karena tidak ada ketinggiannya, maka energi potensialnya 0. Jadi, sisa energi kinetik saja di sini, yaitu setengah mv2 aksen kuadrat. Sama dengan di posisi 3, ini kan mencapai H1 ya, atau mencapai H maksimumnya. Ketika mencapai H maksimum, dia kecepatannya 0. Jadi, bola itu sesaat dia diam, kemudian baru jatuh kembali. Nah, berarti di posisi 3, energi kinetiknya 0. Dan kemudian
sisa energi potensial ya. Jadi energi potensial di posisi 3 itu adalah MgH1. Jadi di sini MgH1. Nah ini coret ya. Sehingga V2 aksennya itu adalah yang ini kita pindah ruas jadi 2GH1. Nah, atau ini pindah kuadratnya kita pindahkan jadi akar 2GH1. Nah, ini adalah kecepatan benda atau kecepatan bola sesaat setelah tumbukan dengan lantai ya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kan sama ya, 2GH, 2GH1 gitu, untuk mencari kecepatan di sesaat sebelum dan setelah tumbukan dengan lantai. Nah, dengan cara yang sama, di sini kita bisa peroleh dari posisi 3 misalnya ke posisi 4 di sini. Di posisi 4 kan dia jatuh lagi ya. Jadi sesaat sebelum tumbukan di sini bisa kita cari dengan cara yang sama, yaitu dengan cara ini ya, yang tadi yang 1 ke 2 ini sama dengan 3 ke 4 ya. Jadi karena posisi 4 kita bisa langsung V4 sama dengan ya karena ke bawah ya, jadi ini min V4. Jadi min akar 2 GH. Nah, hati-hati, GH di sini adalah GH1. Kalau yang ini tadi ya, yang di sini itu adalah akar 2GH0. Nah, kemudian setelah dia menumbuk lantai, dia juga pada posisi ini, kemudian kecepatannya mengarah ke atas, yaitu V4 aksen misalnya. Nah, V4 aksen di sini, dia mencapai ketinggian di sini, di ketinggian 5 misalnya. Yang ini bisa kita cari ya, V4 aksennya bisa kita cari dengan cara yang sama. Dengan ini, yang dari 2 ke 3. Nah, ini dari 4 ke 5. Nah, ini sama. Jadi 4 aksen itu adalah akar dari 2GH2 ya. Ini kan yang ini ke sini ya, yang 2 ke 3 itu akar 2GH1. Maka dari 4 ke 5 itu akar 2GH2. Nah, kemudian dari sini kita bisa menggunakan persamaan koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi itu adalah minus perbandingan antara selisih kedua buah benda yang setelah tumbukan ya, yaitu V aksen dibagi dengan selisih kedua buah benda sebelum tumbukan. Nah, ini kan tumbukannya dengan lantai, jadi kecepatan lantai setelah tumbukan dikurangi dengan kecepatan bola ya setelah tumbukan dibagi dengan kecepatan lantai sebelum tumbukan dikurangi kecepatan bola sebelum tumbukan. Nah, sekarang pertama kita lihat dulu yang ini nih, yang proses ini. Berarti koefisien restitusinya adalah min VL ya, VL aksen min V2 aksen ya, setelah tumbukan kan. Kemudian di sini VL min V2. Nah, VL itu kan 0 karena dia tidak bergerak ya, 0. Kemudian V2 aksen adalah akar 2GH1. Sini akar 2GH1. Kemudian VL-nya sebelum tumbukan juga 0. V2 itu min ya. Min akar 2GH0. Nah, gitu. Jadi, koefisien restitusinya didapatkan min kali min positif ya. Jadi, akar 2GH1 per akar 2GH0. Nah, akar 2GH-nya bisa kita coret ya, dari atas dan bawah. Jadi, sisa akar H1 per akar H0. Atau akar H1 per H0 ya. Nah, kemudian kita tinjau sistem atau proses yang kedua ini ya, yang pada posisi 4. Jadi, pada posisi 4,
dia punya koefisien restitusi minus V lantai setelah tumbukan dikurangi V4 ya. Ini V4 aksen. V4 aksen dibagi dengan V lantai min V4. Nah, VL aksen atau setelah tumbukan lantai kan tetap 0 ya, tetap diam. Kemudian V4 aksen tadi kita udah cari jadi akar 2GH2, akar 2GH2, kemudian kecepatan lantai sebelum tumbukan juga 0, V4 di sini, V4 itu min akar 2GH1. Jadi min akar 2GH1. Gitu. Jadi koefisien restitusinya adalah min kali min positif, min kali min positif. Jadi tinggal akar 2GH2 dan akar 2GH1. Akar 2GH itu kan sama ya, ruas atas sama bawah sama. Jadi kita coret. Jadi sisa akar H2 per akar H1 atau H2 per H1. Akar H2 per H1. Nah, kemudian di sini koefisien restitusinya ternyata bisa dicari dari akar H1 per H0 atau akar H2 per H1. Nah, di sini substitusikan. E sama dengan H1 per H0 ya, akar H1 per H0. Jadi, akar H1 per H0 sama dengan akar dari H2 per H1. Nah, kemudian baru kita masukkan besarnya. Ini akar dan akar, jadi kita coret aja akarnya. Jadi H1 per H0 sama dengan H2 per H1. Nah, ini pindah ruas ya. Jadi H2 sama dengan, ini pindah ruas ke atas jadi H1 kuadrat per H0. Di mana H1-nya itu adalah 50 cm. Jadi 50 kuadrat dibagi dengan H0. H0-nya tadi ya 125. Jadi 125. 50 kuadrat itu kan 25 ya. 25 kali 0, 0 per 125. 25 ini dibagi 25, 1. 125 dibagi 25 adalah 5. Jadi tinggal 100 dibagi 5, yaitu 20 cm.